Thinking of tomorrow. Berpikir itu bukan hanya berhayal, bukan menebak, tapi berproses dengan data dan info. Anak-anak kekinian sudah diberi hamburan stimulus, terutama melalui visual dan audionya. Namun, tidak semuanya mendapat kesempatan untuk menata info itu dalam proses berpikir. Sehingga info yang datang hanya akan menjadi sampah dalam pikiran, bukan memori yang terstruktur untuk menjadi argumen pengambilan keputusan. Info di otak setiap orang bisa berbeda. Itulah persepsi. Dan itu terjadi akibat proses yang berbeda-beda. Ada masa manusia perlu kesamaan formula proses pikir yang mempermudah komunikasi dan mempercepat kinerja dalam berkolaborasi. Tanpa formula atau peta yang sejenis, maka proses untuk berkomunikasi akan menjadi lebih panjang untuk saling menyelaraskan maksud dan tujuan. Ditambah lagi, minimnya kosakata dan berkurangnya komunikasi verbal, maka akan lebih mudah terbentuk miskomunikasi. Selama ini, hanya perubahan fisik saja yang diperhatikan untuk mengukur pertumbuhan manusia dan kesehatannya. Perubahan bentuk menjadi sorotan utama identitas diri dengan variasi komunikasi non-verbal dari ekspresi. Sesungguhnya, perkembangan manusia itu ada pada kunci kerja otaknya. Ada lapisan-lapisan seperti batas kerja otak yang berurutan, yang merupakan hierarki. Lapisan ini virtual, hanya untuk membantu kita membayangkan bahwa ada tahapan-tahapan yang harus ditembus untuk mencapai kemampuan di tingkat berikutnya. Hierarki setiap fase yang tidak terpenuhi kematangannya akan menghasilkan perbedaan yang makin menyulitkan manusia untuk bisa tangguh di usia kehidupan yang terus bertambah dengan segala tantangan dan tuntutan kelompok sosial serta organisasi. Secara imajinatif, lapisan itu kita bayangkan seperti gelembung sabun yang menjadi batas fase bagi setiap tahap kematangan. Dan tahapan itu adalah kelahiran, kemudian golden age, lalu fase puber, dan fase mencapai kematangan usia produktif dini dengan tugas pikir fungsi eksekutif. Setelah tahapan ini, maka kemampuan otak dengan simpanan aneka formula dan pola mampu melakukan formasi info. Untuk apa? Untuk merespon. Semakin seling jalur-jalur formula dan pola dalam bentuk sinaps ini dipakai serta ditingkatkan dengan variabel-variabel yang berlapis, maka kegesitan pikir akan semakin berkembang. Cara pandang pada situasi akan dibatasi dengan kerja otak yang bisa jadi tidak cukup memiliki kematangan koneksi dengan kompleksitas
jalur sinapnya. Coba Anda lihat dan bayangkan gambar yang ada di sebelah ini. Ada orang yang melihat bangunan dalam kemampuan visual horizontal. Sudah lumayan, ada perspektifnya. Namun tidak dengan sudut pandang yang berbeda, yang hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang, yang sanggup melihat dari posisi yang tidak horizontal, dari posisi yang tidak biasa. Maka cara kerja otak berpikir juga tidak sama, dan ada yang memiliki cara yang tidak biasa. Setiap sel otak harus menambah cabang dan koneksi sebanyak-banyaknya, serta terhubung dengan sel-sel otak dari area yang berbeda-beda untuk bisa mengirim info dan berproses membentuk persepsi untuk mencapai kemampuannya melakukan analisa dan bahkan mengukur, melakukan prediksi dampak atau efek, serta bisa mengambil keputusan. Baru kemudian otak juga akan memproses untuk merespon setiap situasi baru atau dampak dari keputusan yang dibuat. Perjalanan awal pembentukan koneksi sinaps itu pada saat dalam kandungan dari urutan yang bertahap ordernya pada lapis sensori menuju lapisan kendali gerak. Ini sudah menjadi fase dalam satu gelembung tersendiri. Jadi jika kita membayangkan gelembung pertama adalah kelahiran, maka penambahan sinaps pada fase pematangan kerja sensori dan kendali gerak ini akan menjadi bagian di gelembung berikutnya. Dan ini akan bertugas untuk mengalihkan pusat kerja dari rekaman bawaan semasa lahir menjadi pusat pengendalian di otak besar atau korteks. Alamiah manusia akan selalu kembali sebagai mamalia dengan menggunakan emosi yang memiliki dinamika hormon yang mempengaruhinya. Tugas otak harus sanggup menggunakan bagian depan otak besar sebagai pengendali. Fase pematangan pada order atau urutan tertentu yang tidak matang atau terganggu akan menjadi gangguan untuk sanggup memikirkan dan memutuskan perkara yang besar. Otak yang sudah bisa berfungsi dengan gesit ataupun kompleks bisa menjadi spesialistik pada profesi atau jenis pembiasaan tertentu. Namun juga bisa berfungsi secara global pada skala organisasi. Di setiap momen akan selalu ada intervensi emosi. Namun proses yang emosional sekalipun dapat dikendalikan menjadi keputusan logis jika pola pikir dilatih dengan aransemen data dan info. Dominasi setiap manusia berbeda. Perjalanan pembiasaan dari lingkungan dengan overlap situasi serta atensi akan menjadi keunikan dalam pola berpikir. Lihat gambar ini. Impresi awal pada stimulus ditampilkannya gambar dipengaruhi oleh variabel sensori dan pengalaman yang ada di otak. Cahaya yang jatuh pada gambar, kebiasaan mata ini melihat sesuatu akan mengubah informasi yang kita dapat dari gambar yang diperlihatkan. Hal ini juga dipengaruhi oleh
dominasi kerja dari sistem indera dan gerak lainnya. Pola atau jalur otak bekerja itu berlapis dan bisa membentuk loop atau putaran kembali yang di tengah putaran akan bisa overlap dengan pola yang berbeda. Kerja otak kompleks. Kerja otak bagaikan perpindahan dari informasi seputar satu lingkaran ke lingkaran lainnya. Indikator atau panduan untuk mengenali order tahapan pada hierarki kerja otak ini dapat dilakukan dengan melihat respon pada kelompok usia dengan kematangan yang berkembang atau kurang atau tidak berkembang sejalan dengan usianya. Ada juga proses atau peristiwa yang dapat menurunkan kemampuan kerja otak. Regresi atau injury adalah kondisi yang merusak. Gangguan kesehatan dan nyeri akan menurunkan kemampuan pada fungsi otak secara perlahan. Stres ini adalah salah satu topik penting pengganggu fungsi kerja otak. Di skala hijau disebut motivasi. Namun pada skala kuning, stres akan menjadi alarm untuk proteksi. Di skala merah ke hitam, stres menjadi racun yang merusak sistem dan mempengaruhi kemampuan koneksi sinaps hingga merusak sel-sel saraf. Gangguan pada tubuh termasuk stres. Dan untuk kerja otak, dia menimbulkan alarm nyeri atau pusing. Jika ini diabaikan atau diterjemahkan salah, maka stres akan menumpuk dan mengganggu kerja otak untuk berpikir dan melakukan tugas kognitifnya. Kita bisa lihat bahwa gangguan pada sel-sel otak belum tentu merusak secara permanen. Maka di antara pertumbuhan dan perkembangan, kemampuan dari fungsi kerja otak bisa terjadi ada masa-masa di mana area dari fungsi tersebut mengalami penurunan yang kita sebut transisi. Belum masuk ranah klinis, belum sakit, namun sudah perlu perhatian untuk segera dikoreksi. Di masa sekarang, kita banyak kenal emoji. Untuk gembira, happy, jumlah emojinya lebih sedikit dibandingkan dengan banyak perwakilan gambar untuk emosi-emosi negatif. Kita perlu belajar terus untuk melakukan switch emosi agar joystick kontrol emosi kita bisa selalu netral dan mudah menuju happiness. Jangan biarkan hidup selalu mudah dan gembira. Karena joystick kita nantinya akan macet saat kita mengalami ketidakgembiraan, maka kita punya kesulitan untuk mencari jalan ke netral yang merupakan jalur menuju happiness. Ada teknik sederhana yang ampuh untuk mengelola stres dan mengubah situasi kerja otak. Mengubah sesaat pola napas. Kita biasa bernapas secara reguler. Namun, jika kita mengalami stres, maka ambil waktu dan lakukan pola nafas yang berbeda dari biasanya untuk mengembalikan kesadaran kita, untuk menemukan kembali titik netral dari joystick emosi kita. Lakukan peregangan untuk
membantu otot-otot ini kembali memiliki fleksibilitas yang akan menurunkan informasi nyeri atau ketidaknyamanan. Mari bersama Vigor Action kita selalu berupaya kenal otak, maka kita kenal betul anak-anak kita. Itu tagline kita. Kenal anak, kenal perkembangan otaknya.